Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ngapain ngikutin sih pulang sana? Usir Nesa pada Gama yang seakan tak mau menyerah. Kamu gak kasihan sama aku datang jauh-jauh cuma demi ketemu sama kamu, buat jemput kamu, ujar Gama terlihat murung. Aku gak nyuruh kamu kesini. Kalau merasa tidak nyaman, jangan datang. Kepergian aku sudah cukup mewakili perasaan aku terhadap kamu saat ini. Lupakan semua yang pernah terjadi. Semudah itu, kamu memang pandai mempermainkan perasaan orang lain. Kalau hubungan kita menjadi penyesalan terhadap dirimu, atau bahkan sesuatu yang membuatmu benar-benar terluka dan merasa bersalah, kamu tidak harus merasa begitu. Hubungan aku bahkan sudah rumit sebelum kamu datang. Nesa, dengan atau tanpa kamu hadir pun, aku tidak lagi bisa bersama Tere. Kita hanya akan terus saling menyakiti bila bersama. Ayo pulang, Nes, kita menikah, bujuk Gama meyakinkan. Nesa tak menyahut. Ia berdiri dari duduk lalu beranjak begitu saja karena hari menjelang senja. Gama terus mengekor perempuan itu. Ia berjalan di atas butiran pasir putih tanpa alas. Tiba-tiba mulut Nesa mengaduh sesuatu keinjak kakinya. Nes, kamu gak apa-apa? Tanya Gama khawatir, berjongkok meneliti kakinya yang memerah. Kerang tajam yang bersarang di bawah pasir melukai kakinya. Gak apa-apa kok, tolak Nesa nyengir, merasa kakinya yang sedikit perih. Gama mengusapnya dengan lembut lalu meniupnya. Gak apa-apa gimana, itu luka, merah gitu. Berhenti peduli padaku, kamu membuatku semakin tidak nyaman. Sayangnya, aku tidak bisa. Bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan calon ibu dari anak-anakku? Ucapnya sungguh-sungguh. Nesa melirik dengan salah tingkah. Ia hampir bisa mengikis rasa itu, bahkan menguburnya. Kalau perlakuan pria itu semanis ini, Nesa benar-benar takut pertahanannya runtuh. Perempuan itu berjalan pelan, memakai sandalnya. Sebelum pulang, menyempatkan mampir di sebuah warung langganannya untuk membeli makan malam. Bu, nasi bungkus 2 ya, pesan Nesa begitu saja. Gama hanya diam mengamati perempuan yang masih terlihat dingin terhadapnya. Pria itu menanti Nesa yang tengah menunggu pesanan. Ini mbak, ujar penjual tersebut menyodorkan bungkusan dengan kantong plastik. Terima kasih, ucap perempuan itu sembari melakukan pembayaran. Nesa kembali berjalan pulang ke kos yang tak begitu jauh dengan pantai, mengabaikan Gama yang saat ini masih setia mengikutinya. Ingin rasanya bersikap bodoh amat, tapi sayangnya hatinya sedikit masih membara. Saat Nesa sampai depan kos, terlihat ada 2 mobil yang terparkir tak jauh dari sana. Yang satu milik Gama dan yang satu milik Bima. Pria itu bahkan datang lebih cepat dari perkiraan seminggu sekali yang dijanjikan. Gama menghentikan langkahnya saat netra miliknya bertemu dengan sorot tajam Bima yang berdiri tak jauh dari mobilnya. Sepertinya pria itu memang sengaja menunggunya. Bim, baru sampai. Sapa Nesa sedikit kaget mendapati sahabatnya sudah muncul saja di sana. Iya, kurang lebih 15 menitan, jawab pria itu datar, melirik tak suka pada Gama yang berdiri tak jauh dari Nesa. Suasana pun menjadi aneh saat kedua pria dewasa yang sama-sama dekat itu kompak ingin masuk ke gadis itu. Jangan berebut, bisa kan duduk dengan tenang, ujar Nesa mencoba biasa saja. Perempuan itu masuk ke dalam, membersihkan diri, meninggalkan 2 pria yang kini tengah duduk bersama tanpa bertegur sapa. Kalian tidak ada yang minat bicara? Tanya Nesa gemas sendiri, melihat keduanya hanya saling diam. Perempuan itu menjamu dengan makanan yang sempat Nesa beli sebelum pulang. Loh, bukannya 2 porsi untuk aku dan kamu? Kamu gimana? Tanya Gama kurang setuju saat Nesa memberikan 1 porsi lagi untuk Bima.
Aku belum terlalu lapar, kalian makanlah. Ujar Nessa benar adanya. Rasa lapar yang sempat singgah menguap begitu saja melihat keduanya saling diam. Kalau begitu, kamu makan punya aku, Nes. Tawar Gama langsung ambil sikap. Enggak, Mas, kamu makan dulu aja, ujar Nessa kalem. Ibu hamil itu cepat lapar. Bagaimana kalau sepiring kita makan berdua? Ujar Bima yang seketika membuat Gama mendelik tak terima. Kalian kenapa sih? Pada mau makan apa enggak? Aku mau makan yang lainnya. Bisa habiskan isi piring masing-masing. Nessa meninggikan suaranya kesal. Gama dan Bima akhirnya makan dalam diam, sementara Nessa mengambil biskuit untuk cemilan dan membuat susu untuk dirinya. Tiba-tiba Nessa merasa kram saat hendak berdiri dari duduk, membuat kedua pria itu langsung panik berdiri dan mendekat. Nes, Bima dan Gama kompak menyeru. Jangan ada yang mendekat, duduk di kursinya masing-masing atau aku akan mengusir kalian berdua, ancamnya di tengah rasa sakit yang menyerang. Nes, aku gak akan memaksamu, tolong jangan konyol, kamu kesakitan. Gama tetap mendekat, bahkan dengan lembut mengusap perut perempuan itu yang terasa menegang. Rileks sayang, ini papa, ucap pria itu lembut. Nessa ingin menolak, tapi gerakan halusnya memudarkan rasa sakit itu. Sungguh ajaib sekali. Mungkinkah ini yang disebut sebagai ikatan batin? Sementara Bima hanya menatap dengan perasaan ikhlas. Dia menyadari betul Gama memang berhak atas anak Nessa. Dia memang yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilan perempuan itu. Kendati menemukan titik buntu, Bima siap menjadi penggantinya. Begitulah rasa sayang sebagai sahabat telah membuatnya mencintai tanpa syarat. Apa merasa enakan? Tanya Gama seperti candu, mengelus perut Nessa. Rasanya begitu bahagia dan damai. Ia sudah membayangkan ada malaikat kecil yang tumbuh di sana yang kelak akan menyebutnya papa. Iya, udah gak sakit, makasih, ujar Nessa kikuk sendiri. Syukurlah, sekarang makan atau minum susunya, mungkin saja anak kita lapar, ujar pria itu tersenyum. Ah, mengapa ucapan anak kita terasa begitu berbeda dalam rungu Nessa? Benarkah Gama menyayanginya? Terlepas dari kesalahan mereka dulu yang terbalut nafsu, Nessa hanya takut dan entah mengapa rasa salah itu terus menghantui. Mungkin memang benar ia harus pulang dan menghadap Mama Rianti untuk memohon ampun dan meminta restunya. Sekalipun mungkin cacian yang mungkin akan ia dapat. Tapi bagaimana dengan Tere kalau mengetahui kehamilannya? Nessa tentu tidak akan membagi informasi itu pada siapapun selama ia bisa. Hidupnya serasa tidak tenang, dihantui rasa bersalah. Aku menginap di kos sebelah, tidak mungkin juga di sini. Kita belum terikat pernikahan dan aku yakin kalaupun aku mau, kamu pasti menolak, ujar Gama cukup tahu diri. Ia hanya harus menunggu lebih sabar lagi untuk membujuk Nessa agar bisa kembali secepatnya. Malam itu cukup larut. Gama dan Bima sepakat keluar dari rumah kos Nessa. Dua pria itu terlihat tidak akur, tapi juga tidak berseteru. Terima kasih Bim, sudah ikut membantu merawat Nessa. Aku berhutang budi padamu, ucap Gama tulus. Aku melakukan itu karena persahabatan kita tak lekang oleh waktu. Jika kamu tidak segera menikahi Nessa, aku akan menikahinya secepatnya. Itu sudah menjadi kesepakatan yang aku utarakan padanya. Kamu gila ya? Aku jelas akan bertanggung jawab. Asal kamu tahu, kami melakukan itu tanpa paksaan dan atas dasar sama-sama mau. Jadi tidak ada ceritanya suami pengganti. Aku tahu sayang kamu tulus, tapi alangkah baiknya kamu merestui kami, ucap Gama serius. Aku masih waras saat kamu tidak cepat mengambil keputusan, tentu itu akan merugikan pihak perempuan.
saya memang player, tapi kalau untuk menghamili orang bukan tipeku. Aku menyayangkan perbuatan kalian berdua, seharusnya bisa bermain lebih cantik. Aku berbeda denganmu, Bim. Kita terbawa suasana, mana sempat menyiapkan itu. Walaupun kami sadar dan aku tidak pernah menyesal karena aku mencintainya dan memang menginginkan seorang anak. Nessa terus merasa bersalah dengan keadaan yang tercipta. Dia bahkan meminta padaku untuk membawanya pergi sejauh mungkin. Beban mental yang dihadapinya tidak mudah, apalagi saat hamil muda begini. Aku berharap kamu bisa mengambil langkah cepat dan membuktikan semua tuduhan pada dirinya. Terlepas hubungan kalian memang salah. Kamu punya saran? Barangkali bisa aku coba. Aku benar-benar menyayanginya. Walaupun seperti yang kamu katakan, diawali dengan kesalahan, sepatutnya mencoba untuk memperbaiki. Aku menyarankan agar kamu menjauh, membawanya pergi setelah kalian resmi menikah nanti. Jujur, aku takut Nessa akan terus dihantui rasa bersalah terus-menerus yang akan mempengaruhi pikirannya nanti jika bertemu dengan Tere, yang pastinya akan membencinya. Aku sudah memikirkan itu semua, bahkan aku lebih dulu meminta restu pada keluargaku. Tapi sayangnya Nessa terus menolak, aku jadi serba salah dan bingung. Maukah kamu membujuk untuk aku? Mohon pria itu sungguh-sungguh. Aku benci ini, sumpah, tapi akan aku coba demi Nessa. Aku melakukannya hanya untuk Nessa. Jujur, aku membencimu. Masalahnya tidak akan sepelik ini jika kamu lebih cepat menyelesaikan masalahmu dulu, baru menjalin hubungan dengan cinta yang baru. Kamu seperti penasihat yang bijak, tapi tidak lebih baik dari aku. Cibir Gama kesal. Setidaknya aku pria bebas, tidak terikat pernikahan, lalu main sana-sini. Walaupun banyak menyakiti hati perempuan, apa bedanya? Setelah habis pakai, kau buang. Bukan aku yang minta, mereka yang mengobrol padaku dan kami menikmatinya. Kalau sakit hati, tentu saja itu bukan deritaku karena aku melakukannya tanpa perasaan, jawab Bima jujur. Entah mengapa keduanya menjadi saling curhat dan saling mencemooh, merasa dirinya lah yang paling benar. Kalau Nessa tetap tidak mau, kamu harus siap-siap, itu tandanya dia lebih memilih aku yang paling nyaman menurutnya, karena cinta tak selamanya harus memiliki. Gama menyorot galak pria di depannya yang berbicara penuh percaya diri.